Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tutor. Perkenalkan diri, nama saya Yohanes Jamalau, NIM 0548978333, Prodi Sistem Informasi UPPJJ, itu dari Kota Bengkulu. Saya akan mengerjakan tugas praktek 1, tugas 1, pemrograman berbasis desktop. Diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Soal pertama saya kerjakan lebih dahulu untuk membuat menu restorannya. Nah, ini memakan cukup waktu, saya percepat. Kelas menu, publikas menu. Di sini ada string nama, double harga, string kategori. Kemudian saya membuat atribut dalam ini string nama, double harga, string kategori. Fungsinya menu ini adalah untuk menyimpan nama dan harga ini supaya terkoneksi juga dengan mainnya pada saat array mencari data. Kemudian saya sudah sebelumnya saya buat untuk kode mainnya. Saya membuat sebuah program menu makanan khas Bengkulu. Sini ada ikan pais. Poin 1 tadi saya sudah buat input menu restoran, data menu makanan dan minuman beserta harganya. Disimpan dalam sebuah array. Di setiap item menu harus memiliki nama, harga dan kategori. Dibaca itu dari 1. Namun karena istilahnya sistem akan membaca dan mulai dari 0. Di sini saya buat ikan pais harganya 25.000, kategori di sini makanan. Kemudian gulai nangka harga 30.000, kategori makanan. Kemudian juga pendap sama, kategori makanan, dan rebung asam. Minuman es teh, es jeruk kalamansi, kopi robusta, kemudian es kosong. Jadi saya sudah simpan ke dalam array. Sementara kemudian di sini tampilkan menu proses transaksi. Oke, menjawab soal nomor 2, nomor 1 tadi sudah. Dalam sebuah array, setiap item menu harus memiliki nama dan harga, kategori makanan, nama, harga dan kategori makanan. Dan ini minuman. Oke, nomor 2, program harus memiliki pelanggan untuk memesan makanan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Oke, nah di sini saya langsung metode untuk mengelompokkan berdasarkan kategori. Nah, yang nomor 2 itu masukkan menu yang ingin maksimal 4. Nah, di sini saya menggunakan mengolah pesan dan menghitung biaya. Setelah saya input tadi dan mengkategorikan untuk data menu, sini tadi saya sudah buat mengelompokkan berdasarkan kategori. Di sini daftar menu. Oke. Ini template-nya tadi menu ya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan format pesan, nama menu, kemudian jumlah. Oke, di sini saya masukkan println untuk perintah ya. Oke, pesanan menghitung biaya. Oke, maksimal 4 menu. Pemesanan maksimal 4 menu. Nah, di sini saya sudah masukkan maksimal, menyertakan jumlahnya. Otomatis ketika kita mengisi itu harus 4 menu, walaupun dia hanya 2, dia tetap kita tambahkan 4 menu walaupun 0 isinya.
Kemudian nomor 3, menghitung total biaya. Nah, sini saya sudah menghitung total biayanya. Ini total biaya. Oke, nomor 3, double H1 H2 diskon sama dengan 0, double diskon 10% sama dengan 0, tidak ada promo aktif. Nah, sini tadi saya menggunakan penawaran 1 gratis 1 kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Next if. Di sini saya menggunakan fungsi next if. Nah, di sini ada if jika fungsi acknowledge ini mencocokkan nama di daftar menu ya, fungsinya. Implementasi diskon 10%. Nah, ini jika ini kan tetap nih lebih dari 100.000, total diskonnya itu 10%. Nah, ini sudah if jika if else, saya menggunakan if else. Tadi di sini untuk next if tadi jika lebih dari 50.000 ada minuman untuk promo beli 1 gratis 1. Jika belanja tembus 100.000 kembali otomatis sini tadi potongan diskon 10%. Nah, double pajak. Nah, double ini fungsi untuk desimal ya, itu angka. Pajak subtotal 10%. Double pelayanan itu 20.000 sesuai dengan soal tadi dikatakan keseluruhan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Nah, penawaran khusus tadi itu tadi nih, beli 1 gratis 1 tadi. Oke, mencetak struk, kemudian mencetak struk ya. Nah, mencetak struk. Oke, ini saya menggunakan int supaya hasilnya bulat angkanya. Oke. Nah, sebagaimana petunjuk pengerjaan video, mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Tetapkan sendiri input menu makanan dan minuman yang minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Kelas menu, buat kelas menunya sudah. Oke, sebuah kelas utama main. Nah, di kelas menu tadi connectnya ke main. Nah, di sini kelas menunya ya, ada nama, harga dan kategori. Kemudian main. Nah, ini kelas utamanya untuk menjalankan fungsi menjawab tadi soal nomor 2 dan 3, 4. Oke, format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, berdasarkan kategori ya. Di sini kelompokkan berdasarkan kategori ini. Restoran khas Bengkulu. Ada menu, nama, harga dan menu. Jika sudah, baru kedua penggunaan struktur keputusan dan implementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Baiklah, di sini ada beberapa skenario, artinya untuk menjawab struktur keputusan, mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Nah, yang pertama itu pajak dan pelayanan. Setiap transaksi otomatis dikenakan pajak 10%, biaya pelayanan tetap 20.000. Jika pesanan melebihi 50.000 tadi, artinya ada penawaran khusus promo beli 1 gratis 1. Nah, di sini tadi ya, beli 1 gratis 1. Jika melebihi total 100.000 diskon 10% total. Tetap ya, double pajak. Nah, ini double ini untuk angka desimal. Pajak subtotal sama dengan 10%, double pelayanan 20.000, terakhir subtotal plus pajak plus pelayanan. Nah,
keempat, untuk menjawab soal nomor 4, mencetak struk pesanan. Nah, di sini struk pemesanan ya. Saya sudah ketik tadi print line struk pemesanan, menampilkan struk pemesan di nanti pada saat di run. Kemudian print. Nah, yang perhatikan tadi juga di sini ada arahan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan. Di sini saya menggunakan tampilkan menu. Nah, tampilkan menu secara langsung, artinya ini adalah untuk kita menampilkan indeks array-nya secara manual ya, secara manual dari 0 sampai ke daftar menu selanjutnya 7 ya. Oke, kesimpulan terakhir, cara kerja dan memproses struk. Nah, skenario tadi nomor ini menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Nah, skenario tadi ya yang tadi saya bilang ya, ini B1 garis 1 jika total belanja atau pemesanan itu 50.000, lebih dari 50.000. Yang kedua tadi ya skenarionya if else, jika melebihi total 100.000 dia akan potong 10%. Itu adalah kelewatan tadi, pajak dan pelayanan itu tetap ya, pajak dan pelayanan. Biaya layanan itu tetap di 20.000 karena di sini tadi disebutkan soal layanan sebesar 20.000, 10% total biaya keseluruhan. Oke, selanjutnya saya akan run untuk kita tes menguji apakah program yang saya buat ini sudah berjalan. Oke, kita akan masukkan pesanannya sesuai dengan soal tadi ya. Soalnya tadi mencetak struk per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak, dan di dalam struk pesanan ini menampilkan item yang dipesan, jumlah harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Sebelumnya saya sudah pakai split ya, karena untuk memudahkan membaca kategorinya. Sama dengan 3, kemudian 4, kemudian rebung asam 3, es jeruk, kalamansi. Dimana di sini sudah terpotong ya, sini diskon dari total yang melebihi 100.000, jadi dia akan dipotong 10%. Kemudian dia juga masuk dalam B1 garis 1 karena di atas di sini tadi saya masukkan jika harga pesanan seluruhnya itu di atas 50.000 dapat penawaran B1 garis 1. Oke, total bayarnya 295.000. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam praktikan tugas 1 ini. Saya akan terus belajar untuk maju, untuk
mengimplementasikan setiap panduan dan juga materi yang telah diberikan oleh tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.